Di sini kita bakal bikin chatbot AI pakai LLM. Jadi nanti kita pakai tools namanya Flowes AI. Flowes AI ini fungsinya untuk kita bikin chatbot menggunakan LLM, terus tanpa memerlukan coding gitu. Jadi nanti kita tinggal drag and drop. Teman-teman bisa buka di flowesai.com. Basically aplikasi ini adalah open source, jadi kita bisa download, kita bisa install di server kita, di lokal kita gitu. Jadi silahkan kalau misalkan mau download dan coba. Nah kemudian kalau misalkan yang belum tahu kayak LLM ini apa, singkatnya adalah LLM ini kayak otaknya gitu. Kalau misalkan kita pakai ChatGPT ya, kita kan biasanya dikasih pilihan tuh. Nah, GPT-4o, GPT-4o mini. Nah, ini tuh contoh dari LLM. Nah, nanti kita bakal pakai bikin chatbot yang mana kita mengutilize GPT-4o. Di sini saya udah install di server saya. Jadi saya punya server, terus kemudian saya deploy. Nanti mungkin kalau misalkan untuk instalasi kayak gimana instalasi di lokal atau gimana instalasi di server, nanti mungkin di video terpisah gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita buka, kita udah berhasil install kurang lebih kayak gini. Jadi kita bisa lihat di sini kayak ada chat flow, agent flow, marketplace dan banyak gitu. Kalau misalkan kita fokusnya bikin chatbot AI, di sini ada dua ya, chatbot namanya chatbot baru sama chatbot baru juga. Jadi saya ada dua chatbot. Kalau misalkan belum, kita mau bikin baru, tinggal di add new. Kita klik add new. Nah kayak gini. Jadi di sini kayak ada judulnya, terus button message buat kita nanti ngetes kalau misalkan kita konfigurasi kita udah jalan gitu. Terus ada tombol settings sama save. Kita save dulu. Kalau misalkan kita belum kasih nama chatbotnya, kita akan disuruh kasih nama. Saya kasih nama chatbot saya. Kita add. Nah udah muncul ya chatbot saya. Oke, kita coba untuk bikin chatbot. Di sini kan kalau misalkan masih kosongan kayak kita dikasih canvas kan, nanti kita masukin node namanya. Jadi kalau misalkan di Flowwise itu ada terminologi atau terms yang kita perlu tahu gitu. Jadi di sini ada chain sama ada agent. Nah di satu canvas ini, di satu Flowwise, satu chatbot ini at least harus ada agent ataupun chain gitu. Nanti saya akan jelaskan chain. Kita pilih salah satu. Di sini kan ada keterangannya kayak misalkan conversational chains. Ini buat conversation untuk pakai memori misal kayak gitu. Terus QA, terus misalkan LLM chain. Nah, chain untuk query pakai LLM misalkan kayak gitu. Nah, banyak tergantung kebutuhan kita kayak gimana. Nah, kita bakal bikin simple chatbot gitu. Untuk bikin simple chatbot, kita pilih LLM chain. Nah, sebenarnya apa sih chain ini? Chain ini jadi kalau di Flowwise, chain ini adalah settingan atau node untuk mengatur gimana mekanisme chatbotnya tuh bekerja gitu. Jadi ketika kita pilih satu chain, nanti kita harus setting yang kita perlu setting. Misalkan di sini ada language model, ada prompt, output parser dan input moderation gitu. Nah, kita harus setting ini semua, yang terutama yang ini ya, yang ada bintangnya ini ya. Kalau misalkan nggak ada bintangnya itu opsional, bisa kita setting bisa nggak.
Nah, nanti baru ketika itu sudah terkonfigurasi, kita bisa lakuin. Kita bisa tes chatbot kita. Oke, di sini ada LLM chain. Terus kemudian language model, terus prompt. Yang perlu disetting adalah dua ini gitu. Language model sama prompt. Nah, berarti kita harus tarik language model. Di sini ada chat model bisa atau LLM bisa. Saya pilih yang chat model. Mau language model di sini tuh maksudnya apa sih, kayak maksudnya adalah kita mau mengutilize LLM apa gitu. Nah, di Flowwise banyak nih, ada chat Bedrock, Anthropic, terus kemudian Llama, chat OpenAI dan lain-lain gitu. Nah, di sini saya pakai yang OpenAI. Nah, kita agak kecilin. Jadi language model atau LLM-nya kita mau pakai apa sih? Kita mau pakai, kalau di sini saya mau contohin pakai OpenAI. Nah, di sini juga ada yang perlu disetting kayak connect credential sama model name. Connect credential, kalau misalkan teman-teman kayak belum, nanti bisa create new di sini. Create new, terus kasih nama, kasih API key-nya. API key-nya ambil dari mana? Nah, teman-teman bisa login ke platform.openai.com. Terus kemudian ketika udah login, nanti di pojok kanan sini diklik your profile. Oh, saya perlu autentikasi lagi. Nah, di your profile ada user API keys. Nanti saya udah bikin banyak ya di sini. Terus kemudian kita create, terus kita kasih nama. Misalkan testing. Create. Nah, baru kita copy. Kita create new di sini, kita kasih nama bebas, nggak perlu sama. Terus kita paste. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan belum, di sini saya udah banyak ya, jadi tinggal pilih. Terus kemudian model name. Kalau misalkan OpenAI, jadi kalau misalkan di ChatGPT, user ChatGPT kan kita cuma dikasih dua ya, 4o sama 4o mini gitu. Nah, di Flowwise ini kalau misalkan kita mau pengen bikin atau mengutilize LLM dari OpenAI, itu mereka nyediain banyak OpenAI itu. Jadi kayak ada 4o mini, terus 4o 4 turbo dan banyak itu. Ada vision preview dan lain-lain. Setiap model punya pro and cons-nya sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat, bisa lihat di platform.openai.com. Nah, contoh di sini let's say kita lihat. Nah, di sini ada model, ada token limits, request. Mungkin di video lain kita bakal lebih dalam tentang ngebahas tentang model gitu. Apa sih pros and cons-nya ketika kita milih model. Sini kita penting jadi dulu. Nah, kemudian ada temperatur. Temperatur ini kalau misalkan di LLM, maksudnya temperatur adalah tingkat creativity atau kerandoman gitu ya dari LLM ini gitu. Jadi dia tuh bisa kita setting nilainya 0 sampai 1. Jadi semakin tinggi misalkan nilainya 0,7, 0,8, jawaban dari LLM nanti tuh bisa variasinya tuh lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan lebih rendah, nanti jawaban dia tuh lebih monoton dan lebih strict kayak gitu. Nah, kita coba di sini 0,7 aja. Terus kemudian kita konekin.
Kedua ada prompt yang perlu kita setting. Nah, prompt di sini ada node prompt, ada 3, kita pilih yang prompt template. Nah, prompt ini apa? Jadi kalau misalkan kita udah setting LLM-nya, kita kasih instruksi ke LLM gitu, mau digimanain sih prompt ini, mau digimanain sih LLM ini behave atau berperilaku kayak gitu. Nah, saya pengennya di sini saya kasih instruksi untuk bikin puisi apapun chatnya gitu, apapun user chat gitu. Jadi buatlah puisi pakai bahasa Indonesia. Terus kita konekin. Nah, dari sini sebenarnya udah bisa kita tes nih untuk chatbotnya gitu. Jadi kalau misalkan saya masukin message, selalu dia bakal bikin puisi. Jadi kayak gitu. Kita save dulu, coba ya kita tes ya. Kita tes misal hello. Nah, dia selalu balesnya bikin puisi. Coba kita bikin lebih advance lagi. Jadi user nanti masukin satu subjek atau satu tema, nanti dia bikinin puisi tentang tema yang dikasih sama user gitu. Nah, di prompt template kita bisa edit kayak gini. Buatlah puisi pakai bahasa Indonesia menggunakan dengan tema. Kita bisa bikin variabel yang mana nanti di sini nyimpen atau ngambil chat dari usernya. Jadi kita bikin variabel namanya tema. Nah, muncul kan tema, variabel tema. Terus kita isi, kita klik kotaknya, ada 2 pilihan. Kita ambil yang question, maksudnya adalah message dari user nanti. Oke, kita save, kita clear. Nah, saya mau kasih subjek tentang buku misalnya. Nah, dia bakalan bikin puisi tentang buku kayak gitu. Contoh lagi misalkan rumah. Nah, dia bakal bikin puisi tentang rumah. That's it. Jadi simple chat yang mengutilize atau memanfaatkan LLM dari OpenAI. Nextnya mungkin kita bakal lebih advance lagi ngebahas gimana caranya atau ya probability yang bisa kita pakai menggunakan Flowise. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kita mau udah jadi nih chatbotnya, nah kita bisa deploy di website kita. Jadi di sini tinggal kita copy, terus kita paste di body dari HTML filenya gitu. Ini kalau mau di embed di website kita, atau misalkan mau connect pakai API misalnya kayak gitu, udah ada juga cara codingan untuk akses chatbot kita gitu. Jadi pakai Python atau JavaScript atau CURL itu udah bisa gitu, kayak gitu. Di sini udah disediain codingannya. Oke, itu aja. See you in the next video.